Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat. Doa saya kita semua semakin berserah, bergantung total mengikuti cara dan jalan-jalan Tuhan, bukan cara-cara dan jalan-jalan kita, tetapi kita sungguh mengikuti bagaimana apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan mau itu yang kita praktekkan. Kita sudah belajar bahwa tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan yang sangat bersalah di hadapan Tuhan lahir dari sikap hati yang sombong. Karena kita sudah belajar ketika Usia di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16, dia sampai ketika dia berkuasa, dia semakin diberkati, semakin kuat, semakin hebat, hatinya berubah. Jadi hati kita ini bisa mengalami perubahan-perubahan. Karena itu kita harus menjagai hati kita supaya tetap berada pada koridor, berada pada prinsip-prinsip Tuhan. Kita melihat Alkitab menyebutkan tindakan daripada Usia ini adalah tindakan yang rusak, yang sangat bersalah di hadapan Tuhan. Apa saja tindakannya? Yang pertama, dia berubah setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah dia mengambil hak yang bukan haknya dengan mempersembahkan korban bakaran. Karena itu adalah haknya imam. Apa yang terjadi? Dalam ayat 21, Usia sampai hari matinya, dia tinggal di rumah pengasingan, dikucilkan dari rumah Tuhan karena dia kena kusta. Zaman dulu, orang yang kena kusta, dia harus dipakai pakaian khusus. Compang-camping, kalau berjalan dia harus dikasih bunyi-bunyian, dia harus selalu berteriak supaya kalau ada orang menjauh. Atau sebaliknya dia akan dilempari oleh batu. Mereka akan berteriak, najis, najis, najis. Makanya di perjanjian baru ketika ada orang-orang kusta mau ditolong, minta tolong sama Tuhan Yesus, mereka berteriak katanya agak jauh. Karena mereka nggak boleh berada dalam keramaian bersama-sama dengan orang yang normal. Bisa bahaya. Mereka bisa dilemparin dengan batu, saudara-saudara. Usia sampai matinya kena kusta, dikucilkan. Tadinya begitu mulia, hebat, tapi kita lihat akibat sikapnya yang berubah. Karena hatinya berubah menjadi tinggi hati sombong. Dia berubah setia. Pertanyaan saya, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita setia beribadah hari ini di tengah-tengah pandemi? Karena sebenarnya kalau kita mengenal Tuhan, ada pandemi, tidak ada pandemi, seharusnya kita tidak berubah. Kita tetap mencintai Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Karena itu John Beaver berkata bahwa sukacita sejati kita tidak didasari oleh apa yang kita alami atau apa yang kita rasakan. Tapi sukacita kita berasal karena kita mengenal siapa Tuhan, siapa Dia yang kita sembah. Karena itu di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita tidak ada perbedaan zaman ketika kita kekeringan atau kelimpahan. Itu bukan persoalannya. Jadi persoalan kita terletak adalah ketika kita tidak memahami siapa Allah kita. Karena itu, apakah kita tetap setia? Apakah kita berubah setia? Orang-orang terkadang berubah setianya kepada Tuhan hanya ketika diberkati, hanya ketika situasinya baik, dia tetap setia. Tapi ketika dia punya masalah, persoalan, ketika dia berada dalam situasi yang tidak baik, dia berubah setia. Berbeda dengan Usia berubah setia ketika dia sedang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, dia mengambil hak yang bukan haknya. Dulu dia seorang yang mudah diatur, diarahkan. Tapi di dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu tahu, dia marah ketika ditegur, dinasehati. Dia marah. Jadi kita lihat, ini kelakuan-kelakuan yang merusak. Karena kalau saudara perhatikan, mempersembahkan korban, ukupan itu adalah haknya imam. Jadi pada zaman dulu, kalau saudara tahu, makanya di kejadian Usa, ketika tabut Tuhan itu bergoyang, mau jatuh katanya, Usa tangkap. Dan Alkitab berkata, Usa dibunuh, dia mati. Karena mesbah dupa itu adalah tempat di dalamnya ada 2 loh batu. Jadi di bait Allah itu, saudara tidak boleh sembarangan orang masuk. Tapi kita lihat Usia, karena sudah jadi raja, berkuasa, tenar, hebat, dia pikir dia bisa lakukan segala-galanya. Ingat ya, sehebat apapun kita, sejago apapun kita, semua ada koridor-koridornya. Tidak bisa ditabrakin semua. Karena di bait Allah itu, saudaraku, ada ruang, ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Dan orang yang masuk ke dalam ruang suci itu hanyalah imam besar, nggak boleh sembarangan. Dan itu dengan persyaratan-persyaratan yang begitu luar biasa. Dan ketika mesbah dupa atau ukupan itu dibakar, nyala, kalau Tuhan mencium bau itu, lalu Tuhan berfirman dari ruang maha suci itu. Imam mendengarkan firman itu, lalu dia membawa kabar keluar kepada orang Israel. Tapi bukan seorang raja, tapi dia dikhususkan, dipisah
diangkatkan, khusus suku Lewi, keturunan Harun. Dan itu juga proses jadi imamnya. Kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 33, 34, 35 terus, di imamat itu begitu luar biasa. Jadi ada prosedur yang tidak bisa dilanggar. Bahkan imam-imam besar itu pun kalau masuk ke bait Allah, saudaraku, harus diikat kakinya. Ada bunyi-bunyian. Jadi kalau dia masih hidup, terdengar bunyinya dari luar. Imam-imam yang lain, yang bukan imam besar, menantikan. Kalau nanti sudah nggak ada pergerakan, nggak ada bunyi, kemungkinan besar si imam itu sudah mati di dalam ruang suci. Dia harus ditarik sedemikian rupa, makanya diikat oleh tali. Jadi kita melihat kalau di konteks hari ini, kita memang tidak melakukan yang sama seperti pada masa itu, karena cukup sekali untuk selamanya korban Kristus untuk kita. Tetapi di dalamnya kita harus mengerti ada harus sikap hormat, takut akan Tuhan, ibadah yang sejati. Kita imam, tapi imamat yang berkerajaan. Hari ini orang begitu dengan mudah, sembarangan, ya asal-asalan. Tidak ada lagi penghormatan kepada Tuhan. Jadi ada banyak kelakuan-kelakuan gereja yang merusak karena kesombongan. Karena dia punya banyak uang, dia bisa atur. Ingat saudaraku, uangmu nggak bisa ngatur. Jangan biarkan kita menjadi punya kelakuan yang rusak di hadapan Tuhan. Karena kita punya ini dan itu seperti usia. Kita menjadi sombong, kita menjadi sok. Sehingga hari ini pelayanan itu menjadi apa ya? Tidak menjadi kudus, khotbah-khotbah lagi tidak lagi menjadi sedemikian rupa sakral. Karena orang sekarang dengan mudah, bukan berarti kita melarang orang berkhotbah. Bagus, semua orang harus melayani. Tapi juga tidak digampangkan semuanya, Bapak Ibu. Ada persyaratan-persyaratannya. Karena itu, lewat renungan pagi hari ini, saya berharap kita akan belajar ke depan lebih dalam tentang kenapa usia akhirnya kena kusta. Kenapa memang tidak boleh semua orang mempersembahkan korban bakaran ya di hadapan Tuhan. Nanti kita akan belajar hari-hari ke depan, tentunya kita akan dalami supaya kita punya pandangan, wawasan untuk menolong kita. Tapi intinya bahwa tindakan, kelakuan yang tidak baik bisa lahir dari sikap hati yang sombong. Dan ini strategi iblis. Karena iblis tahu bahwa kesombongan itu adalah benih-benih yang subur untuk dia bisa membangun kubu-kubu benteng-bentengnya. Supaya kita tidak mengenal Allah. Karena di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan bahwa tujuan kubu itu terbangun adalah untuk menentang pengenalan akan Allah, mengkonfrontasi, melawan. Dan kalau kita nggak mengenal Allah, dampaknya adalah kita tidak bisa menikmati hidup, bersuka cita, berkemenangan. Kita menjadi pribadi yang berbeda, berubah. Ketika situasi baik, kita ikut baik. Ketika tidak baik, kita bisa murtad. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.